والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Jihad Komplek Hankam Jidodo, yang saya hormati Habib Nagib, serta para asatizah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Jihad yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita tetap diberikan berbagai nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian tematis ya pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kajian yang biasa diadakan setiap Sabtu malam pada maghrib pada bulan Ramadan diisi dengan oleh guru yang sama, ya, saya dan Ustaz Ahmad Jauzi. Kemudian tahun ini atas permintaan dari DKM Masjid Jami Al-Jihad, sebagian jamaah meminta saya membahas tentang tauhid, ya, yang merupakan ya materi yang menurut saya tidak ringan gitu ya. Ini materi yang berat dibanding dengan materi fikih gitu, atau tasawuf, karena memang seperti kita pahami bersama bahwa agama kita ini, agama Islam, ya, menjadi satu-satunya agama yang terbebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Ya. Kita ini agama yang memang berkaitan dengan wathaniyah, keberhalaan itu tidak ada. Ya. Untuk agama yang lain kelihatannya sulit untuk membebaskan diri dari keberhalaan, karena pada dasarnya kalau kita perhatikan ada di rumah-rumah ibadah itu ada yang namanya patung gitu ya. Yang ini sebetulnya menggambarkan bahwa betapa sulitnya untuk menghindar dari keberhalaan. Nah, agama kita ini agama yang menyatakan ketauhidan, yaitu hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya, satu-satunya. Kalau kita mengacu kepada ayat suci Al-Qur'an, kita bisa melihat pada Al-A'raf 172, ya. Ayat ini menggambarkan betapa sebetulnya semua manusia yang lahir di muka bumi ini semuanya membawa ketauhidan, membawa satu keyakinan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya bacakan ayat tersebut, ya. Ini merupakan ayat yang yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar tentang kita ini memang lahir dalam keadaan fitrah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna lana an hadza ghafilin. Ya. Ini Al-A'raf 172 terjemahannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari raya kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Jadi ayat ini, ya, ayat ini
menginformasikan kepada kita bahwa ketika kita berada di alam ruh, sebelum kita hadir ke muka bumi ini, sudah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi waktu itu kita semua berjanji di alam ruh. Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Semua aku menyatakan, iya, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Ya. Nah, ini merupakan mitsaqan ghalidh, satu perjanjian yang suci, ya, perjanjian yang mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan kita, ya. Dan perjanjian tersebut kita mengulanginya dalam satu hari minimal 17 kali. Jadi pengakuan kita kepada Allah bahwa Dialah Tuhan kita satu-satunya, itu wajib kita ulangi dalam satu hari satu malam 17 kali. Itu yang wajib, ya. Sementara bagi orang-orang yang ingin lebih intens lagi, mereka tidak merasa cukup dengan mengulangi perjanjian itu dalam 17 kali. Di mana kita mengulangi perjanjian tersebut, yaitu ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Di mana di dalam salah satu rukun sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya ada ayat yang menyatakan pengakuan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Ini kan adalah ayat ketauhidan, ya, ayat ketauhidan. Ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, maka ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pun kita nyatakan bahwa itu sunnah. Dalam doa istiftah kita mengucapkan hal tersebut. Ya, kembali kita mengaktualkan, ya, kembali kita memunculkan hal yang pernah kita sampaikan di hadapan Allah, pengakuan bahwa hanya Allah lah Tuhan kita. Ya. Jadi inna sholati, sesungguhnya sholatku, ya, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya. Nah, ini perjanjian semacam ini memang harus terus kita ulangi agar kita terselamatkan dari berbagai godaan yang berkaitan dengan penjerumusan terhadap ketauhidan kita. Ya, mungkin ada di masyarakat orang-orang yang ketika membutuhkan sesuatu, mereka tidak datang kepada Allah, mereka datang kepada dukun, ya. Lalu mereka meminta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapinya. Padahal Allah lah tempat meminta kita satu-satunya yang terbaik. Ya. Hadirin hadirat yang saya hormati, berkaitan dengan Al-A'raf 172 ini, ya, ini berkaitan dengan Ar-Rum ayat 30, di mana Allah berfirman dalam Ar-Rum 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya. Jadi di sini apa? Ini ayat Rum 30 menggambarkan, menerangkan tentang kefitrahan manusia, ya, kefitrahan manusia. Jadi seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini pada awalnya adalah orang-orang yang mengakui
Allah sebagai Tuhannya. Nah kemudian Rasul mengingatkan kepada kita ya dalam satu sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Jadi kita ini lahir yang sedang beragama bukan Islam juga ketika lahir fitrah. Ya. Berarti mereka itu membawa ketauhidan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Lalu kenapa kemudian mereka tidak menjadi muslim? Ya. Karena Nabi katakan fa'abawahu, kedua orang tuanya ya. Yuhawidanihi, yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan anaknya sebagai Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anaknya sebagai Majusi. Jadi yang menyebabkan bergantinya fitrah, ya, bergantinya fitrah itu adalah akibat dari perlakuan kedua orang tuanya. Ya, maka yang termasuk penting bagi kita adalah kemana anak kita didik, ya, dengan cara apa kita mendidik mereka. Nah ini menjadi tanggung jawab semua orang tua, ya, tidak hanya ibu tapi juga bapak. Maka ketika kita memilih pendidikan untuk anak-anak kita, hendaklah pendidikan yang bisa menyelamatkan kefitrahan mereka. Kita tidak bisa menjamin, ya, umpamanya seorang bapak muslim, ibu muslimah, lalu anaknya lahir sebagai muslim atau muslimah, apakah anak tersebut akan terus ajib dalam keislamannya dan ketauhidannya? Belum bisa kita yakini dan belum bisa kita pastikan. Itu kembali kepada dengan cara apa kita mendidik mereka. Ya. Ya, saya tidak menyebut bahwa sekolah yang terbaik adalah madrasah, tidak ya. Yang terbaik pondok pesantren, tidak ya. Tapi apa? Dimanapun kita memberikan atau menempatkan anak kita di dunia pendidikan, tapi hendaknya ya pendidikan agama menjadi pendidikan yang paling penting. Ya, ini kan kadang-kadang begini Pak, Ibu. Kalau zaman dulu itu kan di Betawi gitu ya. Di Betawi itu memang kalau saya ingat gitu ya, ini keagamaannya kuat benar gitu. Ya, dulu itu biasa tuh seorang ayah ya bawa anaknya ke guru ngaji, nganterin tuh, ya, dianterin ke guru ngaji.